Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya tidak nyerah nih untuk menggiringkan merpati pos saya nih. Ini langkah yang selanjutnya, kemarin dicoba itu hampir kabur nih si merpati posnya. Nah, bantu juga nih teman-teman. Ini kan merpati pos baru nih, belum ada nama. Ayo dong bantu kasih nama atau saran nih buat merpati pos saya nih. Nama yang cocok atau yang bagus untuk merpati pos saya ini apa kira-kira? Silahkan teman-teman tulis komentar di bawah saja. Nah, kalau yang video kemarin itu merpati kolong bebas saya itu sudah giring keras karena merpati betinanya itu mau mengandung. Tetapi merpati pos saya ini padahal sama-sama saya giringkan nggak ada respon teman-teman, bahkan mau kabur. Saya jadi ngeri sendiri, kemudian saya langsung tangkap saja. Nah, di video kali ini saya akan terus berusaha untuk menggiringkan merpati pos ini. Nah, caranya itu kalau saya pribadi, saya biasa seperti ini. Saya mau coba juga nih, apakah ini sudah ngerespon. Kalau di kandang sih kayaknya tuh seperti giring ya. Tuh. Tetapi nanti giliran dikeluarin, saya coba ke sini. Ayo. Ayo. Nah, kan. Lah, ini ngeri juga ya. Ini kita masih proses saja. Ini masih baru 1 hari juga sih. Ngeri juga teman-teman. Saya tangkap saja ya. Sini sayang. Manis. Nah, ini sudah saya tangkap. Karena belum ngerespon nih. Udah ngerespon belum? Nah, untuk mengeceknya juga teman-teman bisa lakukan seperti ini dulu nih. Karena ini baru 2 hari sekarang nih. Kalau di sini sih tuh dia nampaknya gigit ya. Tapi ini pura-pura nih teman-teman tuh. Kemarin saya terbangkan itu. Tuh. Dia masa bodoh nih, tapi kalau dideketin matuk tuh. Wah, saya nggak mau ambil resiko lagi lah. Jadi ya sudah nih, saya simpen aja. Jadi biasanya saya menggiringkan merpati itu ya seperti ini nih. Kita coba jemur lagi merpatinya. Tuh. Ini hari yang kedua. Oh. Nah, ini mudah-mudahan hari demi hari merpati pos saya ini bisa giring dengan keras. Nah, lanjut untuk ini merpati kolong bebas saya. Nah, ini si Kliwon. Nah, ini udah ada namanya. Alhamdulillah Kliwon giring dengan bagus dan cepat. 1 hari sudah giring. Tapi saya belum tahu nih kalau sekarang giring atau enggak nih. Ini digiring tanpa masuk kupon juga nih. Tuh, lihat coba responnya. Cepet ya. Ayo Kliwon, keluar. Ya, mantap. Ini si Kliwon juga sama, mau saya jemur juga nih. Nah, saya simpan di sini dulu. Nah, nih si Kliwon. Kalau merpati pos sih dia blekur-blekur saja tuh. Tapi ini saya sedikit curiga nih dengan si merpati pos baru saya nih. Kenapa? Karena dia kalau dideketin itu kayaknya giring. Tetapi ketika saya coba si betinanya dikasih lihat terus naik turunin itu nggak ada respon sama sekali. Nah, ketika di dalam kandang pun nih merpati posnya itu nampaknya kayak giring. Nah, ketika masih di dalam kandang tempat tidurnya pun dia blekur seolah-olah itu giring. Nah, ini yang membuat saya curiga nih, jangan-jangan ini merpati pos saya sedang giring kendor. Nah, nanti saya coba sampai besok ya. Kalau besok nggak angkat giringan juga, terpaksa saya akan mengeluarkan jurus andalan atau menggiringkan
menggiringkannya itu agak sabar sedikit. Nah, kalau ini kan merpati si Kliwon kan ini awalnya giring kendor nih. Jadi nggak saya langsung giringkan. Nah, setelah saya coba untuk menggiringkan kembali dengan cara petal jodoh, alhamdulillah ini berarti hari yang kedua nih. Setelah setelah 1 hari itu langsung respon giring keras. Nah, sekarang juga masih giring nih. Saya juga akan sama ini untuk perawatan agar giringnya itu tetap stabil. Nah, saya melakukan penjemuran. Nah, ini udah oke. Nah, tuh kan, lihat tuh teman-teman tuh, bagus ya giringnya, mantap. Saya masukkan di sini. Nah, untuk menjemur merpati seperti biasa itu harus atas bawah seperti ini. Nah, simpan di sini. Set. Tuh. Ini penjemuran juga berfungsi untuk semakin meningkatkan giring merpati. Jadi kan ini merpati pos ini belum sama sekali nggak ada respon nih. Nggak ada respon giring sama sekali. Bahkan kebetinaannya juga dia cuek. Masa bodoh. Nah, jadi saya untuk meningkatkan giring, karena ini cuacanya bagus nih, pagi-pagi cuacanya alhamdulillah bagus, terang dan cerah. Saya mau ini jemur dulu. Nah, karena ini masih ada sisa 2 nih, tuh sekalian juga nih si raja pukul. Mana nih raja pukul? Oke, raja pukul nggak nelur nih, kemungkinan telat. Nah, tuh kan giring keras. Oi, iya dong. Nah, ini kan tuh raja pukulnya masih giring nih. Apa mau terbangin dah? Bisa. Hah? Nah, ini kan sudah nih, tuh udah saya keluarkan. Pertama ya seperti ini dulu. Nah, saya ditemani tuh sama kakak tuh. Wah, ada kakak namanya siapa, Kak? Kak Pandi. Kak Pandi punya merpati nggak? Hah? Nggak punya. Itu sih yang di situ. Adanya banyak. Banyak atau sedikit? Nah, oke tuh, ini mau dijemur nih Kak Pandi. Semuanya tuh. Tuh. Ini Kak Pandi suka burung juga tah? Hah? Suka burung nggak? Waduh, ini nggak mau si raja pukul ngelihat betinaan yang dengan warna yang sama. Nggak mau ini teman-teman, apa namanya, dikiranya itu betinanya ini nah tuh kan giring nih, giring tuh. Oke, tuh mantep kan. Nah, ini udah giring nih tuh. Harusnya habis ya giringannya, tetapi masih gimana ya, nggak tahu nih, si betinaannya mungkin masih muda juga, jadi belum tepat bertelur. Padahal saya sudah rutin kasih grid. Kayak nggak apa-apa, ini biar nafasnya bagus juga si raja pukul. Rutin menjemur merpatinya ya teman-teman, agar kualitas daya tahan tubuhnya itu tetap prima dan terjaga nih. Jadi merpati giring pun tetap, kalau saya pribadi menjemurnya sekalian itu mau meningkatkan giring si merpati pos saya. Nah, ini kan biar sekalian, kalau punya satu ya sudah satu saja, nggak apa-apa. Nah, ini ada si putra petir, putra petir gagah pisan. Nah,
Ini putra petir sini. Nah, tuh. Kagak ya, lagi giring. Harusnya coba lihat. Oh, belum ada nih. Paling telat nih. Telat 2 harian nih nelurnya nih. Harusnya nelur nih. Oke, saya masukkan saja ke sini. Set. Oke, sudah masuk semua. 1, 2, 3, 4 merpati pos, merpati kolong bebas, merpati balap, dan merpati balap. Ini kalau merpati pos sih saya baru koleksi, punya satu nih. Pertama dan satu-satunya ini merpati pos saya. Ini kalau merpati kolong ini berarti merpati kolong yang ketiganya, yang ketiga kalinya nih. Kebetulan saya ada si Rampok, ada si Jenius, nah ini ada si Kliwon. Tetapi saya belum tes juga nih apakah bener ini merpati kolong. Karena kalau dari sayap-sayapan, badan, rabaan ya menuju merpati kolong. Cuma kan kita nggak tahu nih. Nanti setelah dites, diterbangkan di lapak kolong JTS, saya belum pernah nih nanti insya Allah. Kebetulan saya nggak punya kandang buat nerbangin, belum sempet beli. Nanti mudah-mudahan siang ini bisa beli ya. Nah ini si Raja Pukul nih. Ini baru saya latih kembali nih. Nah ini putra petir. Nah sebelum ini dijemur nih, teman-teman harus lakukan seperti ini. Jadi jangan langsung dijemur dulu teman-teman. Kita harus sediain ini juga nih. Ini air bersih. Tuh ini merpatinya ini belum saya jemur nih. Oke, terus saya lakukan biasanya seperti ini. Nah jangan lupa teman-teman juga harus sediain busa nih. Tuh busa seperti itu. Nah ini saya mau cuci kaki-kakinya nih, bagian mana yang kotor. Nah walaupun bersih tetap harus ya, apalagi merpati yang sedang giring nih, harus kita bersihkan. Tujuannya apa? Kalau merpati yang belum giring, tujuannya itu untuk meningkatkan merpatinya agar cepat giring. Kalau merpati yang sudah giring seperti ini nih, si Raja Pukul dan Putra Petir, tujuannya itu untuk selalu stabil giringnya. Jadi giringannya itu nggak rubah. Nah terus juga tujuan yang paling utama itu karena nanti air-air tersebut akan membersihkan atau menghilangkan kuman-kuman yang ada di kaki merpatinya. Ini biasanya kan kotor nih tuh, tapi ini karena saya setiap hari rutin ya menjemur dan membersihkan kaki-kakinya ya, jadi alhamdulillah tuh merpatinya bersih-bersih. Tapi tetap ya kita harus lakukan pencucian kaki. Nah oke, yang pertama ini ada merpati pos ya. Nah ini kan kotor nih teman-teman, tuh kita bersihkan. Nah kaki juga tuh otomatis kotor ya, tuh teman-teman bisa lihat. Nah ini kan kotor nih, bagian sini juga kotor tuh. Nah saya langsung bersihkan saja. Pertama ya ininya aja dulu nih, kita hilangkan tuh dengan sedikit air. Kalau nggak ada busa pun bisa pakai tangan seperti ini nih tuh. Nah oke sudah bersih. Nah tinggal kakinya juga pakai tangan bisa tuh kalau nggak punya ini. Tapi bagusnya sih pakai ini, cari busa bekas bisa tuh. Oh ini harus wajib ya, jangan dimandikan teman-teman. Mandikannya cukup 1 kali saja setiap hari Minggu. Kalau hari-hari lain seperti ini, cuman tetap harus dilakukan penjemuran. Kalau ini kan belum giring nih. Nah bagian dadanya juga sini nih teman-teman nih, bagian dada kita lap-lapin, hanya menyentuh saja juga nggak apa-apa tuh. Bagian paruhnya kita lihat biasanya itu teman-teman apa namanya, kotor juga, biasanya kotor. Kita bersihin lap seperti ini. Nah oke, ini udah selesai tuh,
merpati posnya. Ini untuk meningkatkan giring si merpati pos ininya. Oke, saya lanjut buat ini si putra petir. Nah, ini putra petir nih. Sama juga saya mau bersihkan kaki-kakinya nih. Tuh, walaupun sudah bersih, nah ini kan nggak ada nih, tetap saya akan bersihkan kaki-kakinya nih agar kondisinya selalu prima. Nah, oke. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua nih, kaki-kakinya sudah saya bersihin, tuh bagian yang kotor sudah saya bersihin. Nah, mudah-mudahan merpati pos saya ini bisa giring keras nih. Kalau selama 3 hari nggak ada perubahan, tetap kayak gini aja, nggak ada respon ke betina, mungkin saya harus putuskan jodohnya terlebih dahulu. Berarti ini berada dalam posisi merpati giringnya kendor. Nah, ini udah selesai. Yuk kita langsung jemur saja. Let's go. Ini saya jemur di sini ya. Oke, ini ada panas. Tuh, ada cahaya matahari. Nah, ingat teman-teman, kalau sudah dimandikan 1 kali atau setelah bongkar telur atau habis cabut telur itu terus kan dimandikan. Nah, hari berikutnya itu nggak usah dimandiin. Cukup dibasahin bagian paruh, bagian ujung sayap merpatinya, bagian ekor sayap merpati, bagian ekornya, terus bagian kaki-kaki yang ada kotorannya saja. Jadi nggak perlu dimandiin. Tetap kita harus jemur nih. Si putra petir kan sama, sudah giring keras. Si raja pukul juga sama, sudah giring keras. Si kliwon juga sama, sudah giring keras. Hanya saja merpati pos saya nih yang belum giring tuh, yang paling ujung. Tetapi tetap saya melakukan penjemuran rutin. Kenapa? Agar merpatinya itu selalu giring. Jadi nanti siang ini kan saya mainkan nih, ya masih bisa giring. Kan banyak teman-teman yang nanya, bang merpati saya hari ini giring, nah besoknya itu nggak giring. Kemungkinan teman-teman nggak merawat seperti ini. Jadi teman-teman harus merawatnya ya, harus dijemur rutin juga nih, agar merpati kalian itu giringnya selalu stabil sampai merpati betinaannya bertelur. Nah, ini biasanya kalau saya menjemur merpati yang sedang giring itu saya melakukannya kurang lebih selama 1 jam. Nah, karena nggak mungkin kan saya nunggu di sini saja. Nah, sambil menunggu merpati ini 1 jam dijemur, nah yang biasa saya lakukan, dan ini pun teman-teman bisa mengikutinya, saya ini bersih-bersih kandangnya. Jadi tempat tidurnya itu mau saya bersihkan dulu sambil nunggu ini. Nanti setelah ini, biasanya setelah kandang selesai bersih semua, terus ini baru saya angkat kembali. Terus nanti diberi makan kacang tanah, terus masukkan kembali ke dalam gupon. Nah, berikutnya itu siang harinya baru kita bisa mainkan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Minta doanya agar merpati pos saya ini bisa giring. Mudah-mudahan nanti siang atau besok ada perubahannya. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.